Pemirsa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Papua telah resmi diundangkan sejak pertengahan tahun ini. Terlebih peraturan pemerintah sebagai turunannya telah pula diterbitkan. Walau demikian, beda pandangan masih muncul antara fraksi Otsus DPR Papua Barat dengan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Fraksi Otsus DPR Papua Barat menilai terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus patut diapresiasi dan didukung semua pihak karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian khusus bagi Papua dan Papua Barat. Beberapa hal yang patut diapresiasi antara lain adanya penetapan pemerintah dalam Undang-Undang Otsus yang baru terkait penetapan anggota DPR Kabupaten Kota melalui jalur pengangkatan. Dengan adanya anggota DPR Kabupaten Kota melalui jalur pengangkatan, maka fungsi pengawasan dan perencanaan dari implementasi Otsus dapat lebih optimal dilakukan. Terlebih dengan penambahan 2% DAU nasional menjadi 2,25% untuk anggaran Otsus bagi Papua dan Papua Barat. Dengan undang-undang yang baru, ya saya lebih melihatnya seperti ini ada angin segar dan ada berkat. Kenapa? Karena dari dua pasal yang diarahkan Presiden itu, kita dapat revisi 18 pasal. Nah, ini memberikan angin segar kepada masyarakat adat. Yang pertama adalah pengangkatan DPRK di setiap kabupaten kota. Itu bisa memaksimalkan fungsi pengawasan, bukan hanya di provinsi yang ada pengangkatan. Kita dari provinsi ini kan menerjemahkan kebijakan sampai ke kampung-kampung agak susah karena luas wilayah Papua Barat. Tetapi dengan adanya DPRK itu bisa membantu pengawasan di tingkat kabupaten sampai kepada distrik. Nah, ini yang kita maksimalkan supaya fungsi pengawasan daripada implementasi undang-undang yang baru, apalagi anggarannya ditambah dari 2% DAU nasional ke 2,25%. Ini bisa dimaksimalkan fungsi pengawasannya dan bisa jelas perencanaannya supaya masyarakat itu bisa lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu. Selaku Ketua Fraksi DPR Papua Barat, Bapak optimis sekali bahwa undang-undang yang baru ini tidak akan menjadi tidak berpengalaman seperti yang lalu yang tidak. Saya optimis sekali dengan undang-undang yang baru. Minimal kita ada perubahan dari yang lalu kepada yang baru. Dan itu adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Pandangan berbeda disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Maksi Ahoren, di tempat terpisah mengatakan sejak awal pihaknya tidak menginginkan adanya penambahan anggota DPR dari jalur pengangkatan. Namun, pemerintah pusat rupanya memiliki kebijakan tersendiri. Walau mengikuti dan mendukung apa yang telah diputuskan pemerintah melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus, namun MRP Papua Barat khawatir akan muncul masalah baru, khususnya berkaitan dengan penambahan anggota DPR Kabupaten Kota dari jalur pengangkatan. Ketua MRP Papua Barat ini menyatakan potensi konflik yang dapat muncul dari terbitnya Undang-Undang Otsus tersebut antara lain sengketa masyarakat adat dan potensi konflik saat pelaksanaan pilkada kepala daerah di tanah Papua. Dari awal ini kami tidak menginginkan ini terjadi. Kami lebih menginginkan kalau bisa dikasih, kami adalah partai lokal, supaya biarkanlah mereka bertarung. Siapa yang menang, dia berhak duduk. Tapi ini kan proses mengangkat atau memilih. Kan begitu. Berarti kan semua kabupaten, 12 kabupaten dan satu kota mengklaim bahwa yang berhak duduk situ adalah masyarakat adat yang ada di situ. Dan ini akan bisa terjadi, misalkan terjadi bentrok antara masalah suku akan terjadi di sini. Di sinilah akan terjadi. Apalagi contohnya begini, Kabupaten Teluk Bentuni hari ini memiliki 7 suku. Ini contoh, Teluk Bentuni, dan kita angkat cuma 5. Terus 2 suku itu nanti bagaimana? Ini kan bumerang nanti. Jangan sampai menjadi bola panas dan menjadi bola liar. Akhirnya ini akan jadi bermasalah. Ini negara buang sesuatu yang nanti bikin masalah kepada kita, daerah. Termasuk DPR Otsus yang sekarang lagi pengangkatan untuk jalur-jalur ketua. Yang terpilih akan jadi wakil-wakil ketua. Ini juga bola panas. Suatu ketika DPR Otsus dia akan menyampaikan bahwa dia berhak juga menentukan salah satu pimpinan, gubernur atau apapun dia. Ini akan terjadi. Bisa. Kalau hari ini partai politik kan syarat untuk mencalonkan sebagai bupati atau gubernur itu kan 5 kursi. Mereka 11. Lebih dari cukup dong. Lebih dari cukup. Malah mereka bisa juga menyekut salah satu kandidat. Ini kan kita harus lihat secara baik.
Ari Armstrong, Biro Manokwari, Jawa Channel.